Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi anak-anak, Pagi, Pagi, Pak. Pak. gimana hari ini? Ya, Pak. Alhamdulillah, kasih. Alhamdulillah sehat, Pak. Wahyu, gimana kabarnya? Baik-baik, Pak. Ya, harapannya semua anak-anak Bapak 17 bulan Agustus ini dalam ingatan kita, bahkan perjuangan kita untuk anak-anak mempersiapkan generasi bangsa. Bapak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah indahnya kita berdoa menurut agama kita. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bayo Ismail. Ismail, ya silakan dipimpin. Iya, Pak. Doakan, Pak. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Amin. Udah, Pak. Ya, terima kasih Ismail sudah memimpin doa kita bersama. Kemudian saya absen dulu anak-anak sekalian ya. Yang saya sebutkan silahkan menyebutkan cita-citanya. Kalimat diganti dengan kalimat cita-citanya. Sama Yusnita. Hadir, Pak. Apa Cita-cita cita-citanya? saya jadi guru dulu, Pak. Mudah-mudahan tercapai nak ya. Iya. Kemudian ada Biba. Ada Naima. Hadir, Pak. Oke, apa cita-citanya nak? Sama-sama si Yusnita, Pak, jadi guru. Oke. Kemudian ada Nurmi. Hadir, Pak. Apa cita-citanya Guru Mursyid? Jadi dokter, Pak. Ya, dokter. Ada Ismail. Ismail. Hadir, Pak. Apa cita-citanya? Jadi ustadz, Pak. Nah. Kemudian ada Sawal. Hadir, Pak. Apa cita-citanya, Pak? Pengen jadi jenderal, Pak. Mudah-mudahan tercapai semua. Amin. Kalian semuanya ya. Nah, kemudian Bapak cek pojok piket. Nah, kebersihan gimana hari ini anak-anak semuanya? Apakah sudah terlaksana piketnya? Sudah, Pak. Ya, dalam hal ini kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang pergaulan bebas dan zina, di mana sebelumnya kita pernah membahas tentang berbusana aurat pakaian-pakaian Muslim. Nah, di sini ada beberapa materi kita. Ya, coba Bu Miska dibacakan ayat Al-Quran surah Al-Isra yang di atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Udah, Pak. Anda Miska, sama artinya? Oh, artinya. Ya. Artinya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke. Terima kasih Nanda. Kemudian dalam Al-Quran surah An-Nur ayat kedua ada Wahyuni. Wahyuni ada? Ada Wahyuni? Ada, Pak.
Boleh, silakan dibaca, nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wajidi minhuma minata jaldati wala ta'uhuskum bihima Ra'atun fi dinillahi in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir wala yashhada ajabahuma tanifatun minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan harus kemudian. Dan hendaklah pelaksana hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya, terima kasih Ananda Wahyuni sudah membacakan. Perlu kita pahami bersama, Ananda anakku semuanya, ini adalah dasar nakli dari pembahasan kita pergaulan bebas dan zina. Nah, kemudian adapun alur tujuan pembelajaran ini, setiap siswa mampu untuk menganalisis Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32, Al-Quran Surah An-Nur ayat 2, yang tadi yang dibacakan oleh Ananda Wahyuni dan Miskah. Dan mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Isra 32 dan Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 tadi yang dibacakan Ananda tadi. Kemudian, sebelum kita lanjutkan, Bapak bagi dulu kelompoknya ya. Nah, ini seperti yang sudah Bapak buatkan di layar. Kelompok pertama ada Yusnita, Naimah, Bibah, Nurmi. Kelompok 2 ada Miskah, Nili, Ismail, Mariatul Kaptiah. Kelompok 3 ada Sawal, Wahyuni, Saprida. Nah, ya, nanti silahkan diingat kelompoknya ya anak-anak. Ya, Pak, kelompok berapa tadi Pak Mail? Kelompok 2, Bapak. Nah, Wahyuni, kelompok berapa? Bibah, kelompok berapa tadi? Kelompok 1, Pak. Nah, berarti masih fokus ya. Masih fokus ya. Dalam ini, Bapak ingin menjelaskan tentang makna zina. Pengertian zina adalah secara bahasa fahisyah, bahasa kerusakan, perbuatan keji. Dan kata dasarnya adalah zana yazni. Secara lugatan itu adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah seorang keduanya yang sudah menikah atau belum menikah sama sekali. Nah, di dalam Al-Quran tadi yang sudah dibacakan oleh saudari kita, Ananda kita, Miskah, sudah membacakan Al-Quran Surah Al-Isra ya. La taqrabu zina innahu kana fahisah. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji atau suatu jalan yang rusak. Jelas ya anak-anak Bapak? Mendekatinya saja tak boleh. Iya, Pak. Kalau zaman sekarang luar biasa di era abad 21 ini, bahwasanya banyak sekali ya konten-konten pornografi, porno aksi, berpacaran, dan bahkan sudah melampaui batas. Nah, kemudian hukum zina sudah jelas ya dalam Al-Quran bahwasanya yang namanya zina itu adalah Bapak hukumnya apa? Hukum berzina Haram, Pak. haram, jelas ya, tak boleh ditawar-tawar. Begitu juga dalam Al-Quran. Suaranya anak-anak mohon didengar ya. Nah, dan orang-orang yang menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, berzina. Siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat dosanya. Al-Furqan ayat 68. Hukumnya apa kira-kira hukumnya ini? Hukumnya ada yang baru muhson, ada yang muhson.
Yang guru muson itu bagi yang mereka yang belum pernah menikah. Apa itu hukumannya? 100 kali dicambuk di depan umum dan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang muhsan yaitu adalah apabila pelaku laki-laki dan perempuan dirajam, ini sudah pernah menikah. Muhsan. Nah, insya Allah kalau di daerah kita di Kabupaten Mandiling Natal mudah-mudahan jauh-jauh dari penyakit-penyakit yang seperti ini. Ya anak-anak Bapak mohon didengar ya. Nah, kemudian, tingkatan, ini tingkatannya. Tingkatan perbuatan zina, zina dengan kerabat, jelas. Dalam hadis riwayat Ahmad, siapa yang berzina dengan kerabat muhrim maka bunuhlah dia. Ada tingkat zina dengan tetangga. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, dosa apakah terbesar di sisi Allah? Rasul bersabda, engkau Allah sekutu padahal dia yang telah menciptakanmu. Aku katakan sungguh ia adalah besar, kemudian apa? Rasul pun bersabda, engkau membunuh anakmu karena khawatir. Ibu mau cobain kalau Ya, khawatir maka bersamamu. Aku tak katakan kemudian. Rasul pun bersabda, engkau melakukan zina dengan istri tetanggamu. Jelas ya, anak-anak Bapak, bahwasanya tingkatan-tingkatan ini harus kita jauhkan. Kemudian, ini yang lagi gentrang perangnya, apalagi di basisnya mayoritas Muslim. Nah, zina sesama jenis. Mudah-mudahan kita jauh-jauh dari penyakit ini. Bukankah ananda-ananda sekalian pernah nggak? Ibu Wah, Ananda Wahyuni, ada nggak sejarah tentang dalam Al-Quran tentang liwat homoseksual? Tadi Pak nggak kedengaran Pak. Pinjam ibu Idengkin, ibu Daisian di kantor. Pernah nggak mendengar sejarah tentang homoseksual dalam Al-Quran? Saya pernah, Pak. Kenapa? Pernah dengar Pak? Menuliskan sejarahnya dalam Al-Quran, yaitu di zaman Nabi Lut. Nabi Lut, Pak. Iya, Pak. Pertanyaannya, anak-anakku, bukankah kita belajar dari zaman-zaman terdahulu? Ya, nah, itu harus dicamkan. Nah, ya, homoseksual harus dijauhkan. Kemudian hukumnya bagi LGBT, ini lebih keras lagi. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, sanksinya dirajam baik pelakunya sudah nikah ataupun belum. LGBT ya, mudah-mudahan ini jauh-jauh dari daerah kita, dari negara kita. Hati-hati kita. Ya, anak-anak sekalian. Kemudian zina dengan hewan. Tak boleh, yang bukan tempatnya. Terlaknatlah siapa yang mendatangi hewan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kemudian liwat, Sodom. Ini adalah kurangnya pemahaman tentang pendidikan seksualitas secara komprehensif. Nah, mulai dari anak-anak SD, SMP, SMA. Ya Ibu, ya Mariatul Kaptiah, bukankah kemarin kita masih anak-anak? Kalau sekarang SMA, nah, harus tahu mana yang menjadi teman kita, laki-laki, siapa, perempuan. Carilah pergaulan yang sehat. Jangan sampai kita terjebak dalam pergaulan yang salah. Ya. Pak. Kemudian ini hadis dari riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, boleh siapa Saprida bacakan dulu hadis dari Abu Hurairah. Masih ada Saprida? Ya, nampak. Artinya nak. 30 Diknya. Nampak? Nampak, Pak. Suaranya Pak. Oh, masih di sini. Ismail boleh. Ismail lebih kencang suaranya. Nah, Iya, Pak. 3 golongan yang mereka tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat.
dan mereka tidak disucikan serta mereka tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka juga siksa yang amat pedih. Ya. Siapa yang pertama itu? Mail. Nah. Siapa? Yang pertama, Pak, Ya, orang tua yang berzina. ya orang tua yang berzina, yang kedua penguasa, yang pendusta, dan yang Ya. ketiga orang miskin yang sombong, Pak. Ya. Ya, nah, ini sudah jelas ya hadis dari Rasulullah SAW. Ya, Pak. Ingatan buat kita, jangan sampai kita mendekatinya. Ya, Pak. Ya. Kemudian qadzab. Ini adalah simbol bagi mereka yang menuduh. Dalam Islam biasanya kita kenal harus ada saksi. Tak boleh kita main hakim di negara kita sendiri ya, harus ada saksi. Apabila dia berbohong, maka dia akan dicambuk, didera 80 kali. Kalau dia memang budak, maka dia didera 40 kali. Ini seperti gambar yang Bapak tampilkan ini anak-anakku. Ini di daerah Aceh yang biasanya alhamdulillah komitmen istiqomah terhadap aturan-aturan Islam. Ya, nah, kalau kita di daerah kita harus hati-hati. Kalau nggak salah, kalau di daerah kita ada yang namanya kawin lari. Ya, tak boleh pilih kawan yang baik, pilih pergaulan yang sehat. Tak boleh kita bergaul dengan orang yang tidak kita kenal, bergaul yang terlalu vulgar, terlalu bebas, tak boleh. Nah, apa saja kira-kira dampaknya? Nah, sudah jelas ya bahwasanya Allah haramkan itu, dilaknat Allah dan Rasulnya, dijauhi, dikucilkan masyarakat, garis keturunannya tak menentu, lahir anak kemana warisnya, kemana nasabnya, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan, anak hasil perbuatan zina, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan maka akan mendatangkan persoalan perwalian. Ya, ini dampak daripada pergaulan bebas. Nah, apalagi anak-anakku sekarang usia-usianya pubertasnya tinggi. Kalau perempuan memang lebih cepat daripada laki-laki. Kalau perempuan SMP sudah ada yang sudah balik dewasa. Kalau laki-laki ya makin matangnya di usia SMA. Ya. Kemudian ini Miska anakku, ini contoh-contoh di zaman sekarang. Contoh-contoh perbuatan yang mendekati zina. Nah, yang mana Ya. tuh, Pak? Apa aja diantaranya? Melihat konten. Pacaran, Pak. Apa aja Bu Miska? Apa aja Miska? Pacaran. Ya, apa lagi? Berdua-duaan, Pak. Ya, Berpelikan. Berciuman. ya. Terima kasih. Kemudian Pak, apa lagi pergi ke menonton film-film. Ya, Ya, Apalagi Ya. Pak, baca buku-buku yang banyak cerita-cerita yang apa Pak? yang Gambar-gambar aneh-aneh. yang tidak bagus-bagus Pak, yang nggak pakai baju. oke. Terima kasih. Aplaus buat Miska Hairani. Ya, jelas ya seperti yang disampaikan oleh anda kita, saudari kita ya, Miska, jelas. Nih, contoh perbuatan mendekati zina itu diantara yang konten yang lebih familiar dengan kita. Anak zaman sekarang kalau sudah kita atur privasinya udah marah deh. Kita lihat handphonenya sudah marah, udah emosi dia. Bahkan dia tidak mau diatur, dia mengatur dirinya sendiri. Ya, nah, apa saja kira-kira upaya untuk menghindari pergaulan bebas ini? Nah, ya seperti yang ada di layar yang Bapak buat ini. Ya, Sawal, tolong didengar Sawal. Masih ada Sawal, jangan ngantuk. Ada Pak, ada. Ya, semangat ya sesuai dengan cita-citanya nanti. Iya Mudah-mudahan Pak, iya Pak. tercapai. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan. Ya, ini bahwasanya kita memperbanyak aktivitas ibadah, puasa, wajib, sunnah. Poin kedua, Nelly, mana Nelly? Ada Nelly? Hadir. Hadir, Pak. Oh, masih ada. Pak. Ngantuk, jangan ngantuk Bu, jangan ngantuk. Nel, Pak, ya. apa poin nomor 2? Menjaga aurat tubuh sesuai ketentuan syariat dengan cara berbusana syar'i, Pak. Ya, betul sekali.
Nelly Sari bikin kali. Bukankah kita belajar kebanyakan korban-korban pemerkosaan itu adalah orang-orang yang terbuka auratnya. Wahai anak-anakku, model desain sekarang kita lihat banyak orang yang berkiblat kepada Korea. Korea apa Korea. Nah, tahu hafal dia semuanya. Ternyata lama kelamaan Korea itu mengajari kita bagaimana membuka mengekspos tubuh kita. Ya, tolong diperhatikan, makanya kebanyakan model-model itu adalah perempuan. Kasihan, ya. Kasihan. Maka seorang perempuan pun harus tangguh menjaga auratnya, menjaga pakaiannya. Bukankah ada Rasulullah menjelaskan dalam hadis Bukhari, siapa saja yang nampak auratnya satu helai rambut keluar dari rumah, dia seolah-olah mengajak orang tuanya masuk ke dalam api neraka. Kemudian, Mariatul, apa poin ketiga? Mariatul masih ada? Ya, Pak, ada Pak. Menjaga pandangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya, menundukkan pandangan karena pandangan pertama itu bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Kalau katanya pandangan pertama adalah nikmat, nah harus dijaga. Perhatikan waktu ya, Pak. Ya, ya Bu. Nah, kemudian selanjutnya adalah sadar diri, membangun kesadaran diri bahwa perjalanan adalah kenikmatan yang besar. Ya. Nah, jenis-jenisnya ada seks bebas, merokok, miras, kehidupan, tawuran. Dan ini selanjutnya menghambur-hamburkan. Ada perbuatan yang dilakukan tanpa memberikan benar dan salah. Ini ciri-ciri sudah nampak sekali ya anak-anakku. Perbuatan huru hara, perbuatan memperlihatkan aurat antar sesama jenis. Kemudian, cara menghindarinya. Tadi sudah disebutkan oleh Wahyuni ya. Nah, ini dasar nakli kita. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing keduanya sekali, dan janganlah rasa belas kasihan keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jangan sampai ya, siapa dia, tetangga, kerabat, teman, kalau sudah berbuat zina maka hukumlah dengan hukum Allah ya. Al-Quran surah Nur ayat 2. Nah, kemudian ini yang perlu kita biasakan ya, karena waktu yang sangat singkat anak-anakku. Nah, Bapak persingkat aja. Di antaranya yang perlu sikap-sikap positif yang perlu kita kerjakan. Menundukkan pandangan tadi ya, sesuai dengan menutup aurat, tidak berhalwat, tidak bersentuhan, tidak melunakkan suara. Ya, Mail, apabila ada yang menelepon, cobalah untuk bersuara jelas. Jangan sampai bernuansa nafsu, tak boleh. Karena itu Iya, mengundang. Pak. Nah, Iya, Pak. Kemudian tadi udah Bapak bagi kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3. Nah, kira-kira ini Bapak tanya. Kelompok 1 tadi terdiri Sunita, Naimah, Bibah, Nurmi. Iya, Pak. Sosial. Bagaimana peran media sosial dalam mempengaruhi perilaku remaja, khususnya dalam konteks pergaulan bebas? Ya, silahkan. Saya, Pak. Media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi perilaku remaja, khususnya dalam konteks pergaulan bebas. Pengaruh ini bisa bersifat positif maupun negatif, Pak. Oke, terima kasih. Upload. Ya, selanjutnya kelompok kedua yang terdiri dari Miskah, Nelly, Ismail, Mariatul Kaptiah. Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pergaulan bebas di kalangan remaja? Jawabannya itu Pak, penyuluhan di sekolah. Melaksanakan program pendidikan seks komprehensif di sekolah yang memberikan informasi yang akurat dan up to date tentang kesehatan reproduksi, hubungan seksual, dan konsekuensi dari perilaku berisiko. Yang kedua, kampanye sosialisasi, yaitu melakukan kampanye sosialisasi melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan seks dan bahaya pergaulan bebas.
Mungkin Ya, itu terima Pak kasih. jawabannya. Nah, kemudian kelompok ketiga, bagaimana cara meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya pergaulan bebas? Saya Pak, Ya, Jaludin. silakan awal. Tentunya harus ada peran orang tua, peran keluarga, dan tidak kalah penting peran pendidikan Pak. Ya, terima kasih Yananda Sawal. Mudah-mudahan Yanandaku apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Poin yang pertama, hikmah, faedah diantaranya bahwasanya kita mencari pergaulan yang sehat. Carilah kawan. Jangan sampai kita terpengaruh, terjebak dengan huru-hara, pergaulan yang tidak sehat. Kemudian tingkatkan keimanan kita, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kita menjadi hamba yang Allah ridhoi. Ya, cukup sekian apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sebelum Amin. kita akhiri, ada pertanyaan anak-anak Bapak? Pak, Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Anta astaghfiruka wa atubu